Jika Chen Ping tidak menggunakan api pamungkas ini, Qiu Yu tidak akan menyadari identitas Chen Ping sebagai kultivator iblis. Sepertinya Chen Ping bersembunyi terlalu dalam. Qiu Yu sama sekali tidak tahu bahwa Chen Ping memiliki kekuatan 3 ras, apakah itu ras binatang, ras iblis, atau ras manusia. Ada nafas di tubuh Chen Ping. Sekarang Qiu Yu salah mengira Chen Ping sebagai seorang kultivator iblis, dan itu terlalu berat sebelah. Kamu lelah berkelahi, giliranku, kata Chen Ping dingin. Sosoknya melintas dan menghilang seketika. Qiu Yu dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat mencari jejak Chen Ping. Tiba-tiba, Chen Ping muncul di belakang seorang biksu. Cahaya melintas di tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul dan menusuk biksu itu dari belakang. Merasakan bahaya di belakangnya, biksu itu dengan cepat berbalik dan menyerang Chen Ping dengan kapak di tangannya. Chen Ping, bagaimanapun, tidak mengelak atau menghindar, dan langsung menghadap kapak dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Saya melihat kilatan bunga api, dan kapak di tangan biksu itu terpotong oleh pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Biksu itu terkejut, dan sebelum dia sempat bereaksi, pedang pembunuh naga milik Chen Ping telah menembus dadanya. Mata biksu itu melebar, dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya, dan kemudian perlahan jatuh. Kamu benar-benar membunuhnya, teriak Qiu Yu dengan marah. Kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak mengizinkanku melawan? Chen Ping mencibir. Anak baik, hari ini aku akan... Wajah Qiu Yu penuh amarah, dan dia berteriak pada Chen Ping, seolah dia ingin mengikuti Chen Ping sampai mati. Namun sebelum dia selesai berbicara, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang lagi, dan kemudian cahaya putih melintas di mata semua orang. Qiu Yu dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan dahsyat datang dari mereka, dan kemudian beberapa biksu yang dibawa oleh Qiu Yu ditendang dengan keras di dada. Beberapa orang terbang kembali satu demi satu seolah-olah mereka terkena meteorit. Saat beberapa biksu terjatuh, beberapa lubang besar muncul di tanah. Qiu Yu terlihat sedikit bodoh saat melihat adegan ini. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Chen Ping begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dan orang-orang yang dibawanya semuanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Terlebih lagi, ada banyak orang di sisiku, dengan level tinggi dan kekuatan yang kuat. Hasil akhirnya hanya sepihak. Ini tidak ilmiah. Sekarang giliranmu. Chen Ping memandang Qiu Yu sambil mencibir. Qiu Yu memandang Chen Ping dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia tidak menyangka kekuatan Chen Ping melampaui mereka. Sepertinya dia meremehkan Chen Ping, dan Chen Ping belum menjadi orc. Dia tidak tahu seberapa banyak Chen Ping bersembunyi. Qiu Yu terus mundur, dia ingin lari. Bang! Tapi saat dia hendak berbalik, dia melihat Chen Ping mendekat dengan cepat, diikuti dengan tendangan. Qiu Yu diusir oleh Chen Ping sebelum dia sempat menghindar. Qiu Yu juga jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Dasar sampah kecil terlalu lemah. Chen Ping naik ke udara, menatap orang-orang yang jatuh ke tanah, dan berkata sambil mencibir. Qiu Yu dan yang lainnya memandang Chen Ping dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa karena Chen Ping telah mengungkapkan identitasnya di depan mereka, dia tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Orang ini sepertinya akan membunuh kita semua. Wajah Qiu Yu serius, dan setelah selesai berbicara, dia melompat. Beberapa biksu lain juga mengetahui bahwa jika mereka tidak berjuang keras, mereka hanya akan dibunuh. Qiu Yu dan beberapa biksu juga terbang ke udara, mengikuti Chen Ping dan saling memandang dari udara. Kemudian semua orang ini tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung, lalu memuntahkan mutiara satu demi satu dari mulut mereka. Bola berwarna-warni dan tersedia dalam berbagai warna. Chen Ping dapat melihat sekilas bahwa bola-bola ini adalah ramuan binatang buas di tubuh para biksu ini. Semua biksu ini adalah binatang buas.
Meskipun mereka bisa berwujud manusia, mereka tetaplah binatang buas dan masih menyimpan ramuan binatang buas di dalam tubuh mereka. Ramuan binatang buas dari klan binatang ini mirip dengan kristal naga dari klan naga. Pil binatang ini digantung di udara, dan gas hitam mengalir di antara pil binatang itu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seperti yang diharapkan dari putra seorang jenderal binatang, dia juga memiliki beberapa kemampuan. Melihat pemandangan ini, mata Chen Ping menjadi serius. Segera, dunia menjadi sedingin es, dan gas hitam memenuhi udara, membungkus beberapa pil binatang itu, dan warnanya tidak lagi terlihat jelas. Lakukan, teriak Qiuyu. Beberapa orang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kemudian sejumlah besar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam beberapa pil binatang, dan kemudian cahaya warna-warni menerobos energi hitam. Saat mereka menerobos energi hitam, cahaya ini berubah menjadi binatang buas. Binatang-binatang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa di antaranya belum pernah dilihat Chen Ping sebelumnya. Tampaknya binatang buas ini adalah tubuh sebenarnya dari para biksu di depanku. Setelah binatang buas ini muncul, energi hitam asli berubah menjadi jaring raksasa, menutupi Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping tidak hanya harus menghadapi serangan binatang buas ini, tetapi dia juga tidak memiliki cara untuk melarikan diri atau melarikan diri. Jaring hitam raksasa di sekelilingnya membuat ruang gerak Chen Ping menjadi sangat terbatas. Wah, kami telah menggunakan semua ramuan binatang buas. Meskipun menggunakannya sekali akan menghabiskan ratusan tahun budidaya, hari ini Anda telah mendorong saya ke jalan buntu. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Qiuyu menatap Chen Ping dengan tajam dan berkata dengan suara dingin. Sepertinya kamu telah benar-benar menggunakan semua kemampuanmu, tetapi kamu mengorbankan ramuan binatang itu. Jika aku mengambil ramuan binatang ini, bukankah itu berarti kamu tidak memiliki ramuan binatang itu dan kamu tidak akan bisa lagi berlatih? Orang biasa. Chen Ping melihat tatapan galak Qiuyu dan sedikit tersenyum. Kamu punya ide bagus, dan kamu ingin mengambil ramuan binatang kami. Kamu harus membunuh binatang roh tubuh kami terlebih dahulu. Qiuyu mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, Chen Ping masih memiliki kemampuan untuk menghilangkan ramuan binatang buasnya. Binatang roh tubuh omong kosong. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kristal naga di dadanya berkedip-kedip, disertai semburan kekuatan naga ilahi. Di belakang Chen Ping, seekor naga emas muncul samar-samar. Saat kekuatan naga ilahi menjadi semakin kuat, naga emas menjadi semakin jelas. Ini, apa ini? Ketika Qiuyu melihat penampakan naga emas, dia tercengang. Naga emas. Apakah dia naga? Seseorang berkata dengan heran. Tidak mungkin. Dia jelas seorang pembudidaya iblis. Bagaimana dia bisa menjadi naga? Apalagi dia juga naga emas. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini penipuan. Kita tidak boleh mempercayainya. Qiuyu tidak percaya bahwa Chen Ping adalah seekor naga. Tahukah Anda, di antara para orc, banyak rasa takut dan pemujaan terhadap naga adalah bawaan. Sekarang melihat naga emas muncul di belakang Chen Ping, dan kekuatan naga memenuhi udara, Qiuyu dan yang lainnya benar-benar panik. Hanya saja Qiuyu tidak mempercayainya sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping adalah seekor naga. Masih klan naga emas paling mulia. Dia mengira Chen Ping pasti menggunakan semacam penipuan. Tapi ketika Qiuyu dan yang lainnya mengendalikan makhluk roh asli untuk menyerang Chen Ping, semua makhluk roh asli ketakutan. Mereka sama sekali tidak mematuhi perintah, mereka semua gemetar. Diiringi auman naga emas, semua makhluk spiritual itu berbalik dan lari, dan akhirnya kembali ke pil binatang itu dan menghilang tanpa jejak. Bahkan jaringan raksasa yang terdiri dari energi hitam langsung hancur oleh auman naga ini dan berubah menjadi kemunafikan. Pada akhirnya, hanya beberapa pil binatang yang tersisa mengambang sendirian di udara. Qiuyu dan yang lainnya tercengang. Terutama Qiuyu, dia berkata bahwa Chen Ping menggunakan metode membutakan,
tapi bagaimana metode membutakan bisa menakuti makhluk roh yang sebenarnya? Qiu Yu dalam keadaan linglung saat ini. Dia selalu berpikir bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah seorang kultivator iblis. Tapi sekarang dia telah menjadi naga lagi. Identitas yang terus berubah ini telah membuat Qiu Yu berada dalam keadaan yang tidak nyata. Cepat, ingat obat mujarab binatang itu secepatnya. Saat ini, seseorang terbangun dari keterkejutannya dan berteriak keras. Tepat ketika orang-orang ini hendak mengingat pil binatang itu, mereka tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang sangat besar datang, dan kemudian semua pil binatang itu terbang menuju Chen Ping. Tidak mengherankan, semua pil binatang itu ada di tangan Chen Ping dan dilemparkan ke dalam tas penyimpanan oleh Chen Ping. Pil binatang kami. Ketika Qiu Yu dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Jika mereka tidak memiliki ramuan binatang buas, mereka tidak memiliki cara untuk berlatih. Bahkan jika mereka menelan ramuan binatang buas orang lain, mereka tidak tahu berapa tahun dan bulan yang diperlukan untuk bergabung. Aku sudah mengingatkanmu, tapi jika kamu tidak mendengarkan, kamu tidak bisa menyalahkanku. Chen Ping menyingkirkan ramuan binatang beberapa orang, lalu tersenyum ringan dan berkata, "Kali ini, Qiu Yu dan yang lainnya benar-benar kehilangan kesabaran dan pil binatang buas mereka anjlok, dan sekarang mereka tidak lagi sebanding dengan Chen Ping." Melihat tatapan mengejek Chen Ping pada mereka, Qiu Yu kehilangan kesombongannya. "Jika kamu mengembalikan ramuan binatang itu kepada kami, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan aku tidak akan pernah menimbulkan masalah untukmu. Saya bisa membelinya dengan koin roh emas ungu. Katakan saja berapa banyak yang Anda butuhkan." Qiu Yu mulai berdiskusi dengan Chen Ping dan ingin membeli kembali pil binatang itu. "Apakah kamu ingin membeli ramuan binatang ini?" Chen Ping bertanya. "Ya, selama kamu bersedia mengembalikan pil binatang itu kepada kami, aku bisa memberimu uang." Qiu Yu mengangguk. "Oke, 1 pil binatang dan 1000 koin roh emas ungu," kata Chen Ping. Qiu Yu tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Meskipun 1000 koin roh emas ungu adalah angka astronomi bagi biksu biasa, bagi Qiu Yu, itu hanyalah gerimis. Dia tidak menyangka Chen Ping akan meminta 1000 koin roh emas ungu. Itu terlalu sedikit. "Tentu saja benar. Bukankah menurutmu itu mahal?" Chen Ping bertanya. Tidak, itu tidak mahal. Aku bisa memberimu uang." Qiu Yu menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Chen Ping. "Ini 10.000 koin roh emas ungu. Itu sudah cukup untuk membeli pil binatang ini untuk kita." Chen Ping mengambil tas penyimpanan, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Cukup, itu sudah cukup." Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengeluarkan beberapa pil binatang dan melemparkannya ke Qiu Yu dan yang lainnya. Qiu Yu sangat cantik saat dia memegang pil binatang itu. Dia tidak menyangka Chen Ping, si bodoh, akan mengembalikan pil binatang itu kepada mereka dengan begitu bahagia. Belum lagi 1000 koin roh emas ungu, bahkan 10.000 koin roh emas ungu, Qiu Yu masih akan membelanjakannya. Lagi pula, tanpa bis pil, semuanya tidak akan berguna. Setelah menerima pil binatang itu, Qiu Yu dan yang lainnya dengan cepat menelannya. Setelah meminum pil binatang itu, beberapa orang menghela nafas lega. "Kuharap aku tidak akan bertemu denganmu lagi di Beast City." Qiu Yu memandang Chen Ping, mengatakan sesuatu yang sedikit mengancam, lalu berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar," kata Chen Ping. "Apa yang akan kamu lakukan?" Qiu Yu berbalik dan bertanya. "Aku memberimu pil binatang itu, tapi aku tidak melepaskanmu. Pil binatang itu kelihatannya bagus. Jika aku menyerapnya, kekuatanku akan meningkat pesat, jadi aku masih ingin mendapatkan pil binatang itu kembali." Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, "Apa? Bukankah kamu sudah menjual ramuan binatang itu kepada kami? Kamu sudah mengambil uangnya?" Qiu Yu mengerutkan kening dan berkata, "Ya,
Aku menjual ramuan binatang itu kepadamu, dan aku mengambil uangnya, tapi sekarang aku masih menginginkan ramuan binatang itu, jadi aku berencana untuk merebutnya kembali. Ini bukan konflik. Saya relatif jujur, kata Chen Ping sambil mendekati Qiu Yu dan yang lainnya. Qiu Yu sangat marah karena dia masih bisa seperti ini.